Hai Jagoan Energi, selamat datang di podcast Energy Drink by PYC. Kali ini bersama gue Dewa. Nah, hari ini merupakan episode yang spesial dan di sini gue mengundang dua peneliti dari PYC. Jadi yang pertama ada Haryanto. Nah, di sebelah kiri gue ada Mas Anang. Halo. Nah, mungkin para Jagoan Energi ada yang familiar, ada yang belum familiar sama mereka. Tapi yang pasti mereka sudah pernah tampil di podcast PYC Energy Drink sebelumnya. Nah, bisa ceritain nggak, Har? Waktu itu lo di podcast Energy Drink waktu itu ngapain? Iya dong. Jadi belum lama ini saya di podcast Energy Drink sebelumnya melakukan diskusi dengan Afutami, yaitu membahas mengenai implementasi carbon tax di Indonesia. Oh, oke. So teman-teman bisa cek juga di podcast PIC untuk diskusi carbon tax tersebut. Oke. Kalau Mas Anan? Oke, kalau aku kebetulan pas di awal tahun 2020 itu podcast Energy Drink dengan Profesor Hikmah Handayani itu mengenai geopolitik energi di Natuna. Lalu yang terakhir kemarin mengenai urgensi RUU EBT itu dengan Bapak Sampel Purba. Ya. Oh, oke. Jadi mereka ini sudah pernah tampil ya di podcast Energy Drink. Jadi yang bagi belum kenal, tonton dulu deh tentang mereka. Oke? So, tadi seperti yang gue bilang di awal, gue ingin membahas suatu berita yang spesial. Jadi tahun ini ya kita take di bulan Desember. Jadi ada baiknya kayaknya kita sedikit flashback deh. Dalam 1 tahun kemarin itu sektor energi di Indonesia itu seperti apa? Apakah ada update? Dan kemudian untuk tahun depan atau di masa depan lagi tantangan apa yang harus dihadapi? Seperti itu. Nah, so yang pertama Haryanto, bisa nggak lo kasih kita semua satu berita update di sektor energi yang menurut lo menarik untuk dibahas? Ya. Jadi di awal tahun ini yang ingin saya highlight itu berita yang menarik itu terkait dengan biodiesel, di mana tahun sebelumnya kita itu sudah mulai menerapkan B20 dan di awal tahun ini pemerintah mulai menerapkan yang namanya B30. Nah, tujuan diterapkannya B30 ini itu ada beberapa ya. Yang pertama itu untuk mengurangi emisi karbon, itu salah satu. Kemudian yang kedua itu juga kita dapat memanfaatkan CPO yang diproduksi di dalam negeri. Dan juga mungkin teman-teman jaga energi juga sering mendengar juga selain istilah dari B30, B40 juga D100 dan sebagainya. Nah, kalau ingin sharing sedikit bahwa untuk beda dari keduanya ini sebetulnya itu adalah terletak di proses pembuatannya. Kalau untuk biodiesel sendiri itu campuran dari solar dan FAME, yaitu turunan dari CPO minyak sawit. Kalau B30 itu berarti dari solarnya 70%, kemudian dari FAME-nya 30%. Kalau untuk green diesel sendiri yang sering kita dengar itu adalah biasanya sudah pure dari CPO dan kita olah di refinery dengan katalis begitu. Oke, ya. Berarti kalau misalkan sekarang ini kondisi pandemi COVID-19, apakah ada pengaruh nggak untuk pengembangan B30 di Indonesia? Iya, pastinya ada Mas Hanan. Jadi COVID-19 ini kita tahu berdampak ya untuk semua sektor, tidak hanya energi. Dan untuk biodiesel sendiri itu ada beberapa dampaknya. Yang pertama itu adalah realisasi dari penggunaan biodiesel sendiri. Karena dengan ada COVID-19 ini kita tahu diberlakukan PSBB dan sebagainya, itu demand untuk biodiesel sendiri itu menurun. Jadi realisasinya berkurang dari yang seharusnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua sendiri itu terkait dengan harga jual itu cukup terpengaruh ya, karena dengan turunnya harga minyak dan sebagainya itu juga membuat harganya mungkin jadi kurang kompetitif, bisa dibilang begitu, karena turunnya harga minyak dunia. Dan yang ketiga itu terkait dengan testing sendiri sih. Jadi seperti yang kita tahu tahun ini kita sudah menerapkan B30 dan kita sedang dalam tahap mengembangkan B40. Nah itu karena pandemi COVID-19 itu juga testing dan sebagainya itu mengalami penundaan begitu. Asik. Berarti kalau bisa dibilang kalau B30 kan sudah established ya. Kalau nggak salah, gue pernah lewat di daerah Pancoran situ. Itu ada salah satu SPBU di sana ada peresmian B30. Jadi waktu itu Pak Jokowi sendiri yang datang ke sana membuka acara itu. Di situ juga ada Pak
Menko Perekonomian. Di Pertamina juga kalau nggak salah. Dia di Pertamina, Pak Ahok juga sebagai komisaris, sama Pak Erick Thohir, sama Pak Arifin Tasrif juga ada situ. Jadi kalau bisa dibilang kalau B30 kan sudah well implemented di Indonesia. Nah, nantinya untuk B40, B100, nanti ada lagi D100, peluang dan tantangan di masa depan itu akan seperti apa? Terutama apalagi kalau misalkan Pertamina waktu itu sempat ya, kalau misalkan teman-teman jagoan energi sempat menyimak, Pertamina itu meminta DMO untuk CPO supaya supply untuk CPO untuk si biofuel atau green fuel nanti itu akan selalu terjaga. Itu gimana menurut lo? Iya, Del. Itu good point banget sih. Jadi saya bahas dari tantangan dulu. Yang tantangan pertama itu benar kayak kata Dewa, yaitu ketika kita ingin memanfaatkan lebih banyak CPO untuk biodiesel, itu yang pasti menjadi challenge utama adalah memastikan supply dari CPO-nya sendiri. Nah, itu menjadi challenge tersendiri bagaimana kita memastikan itu. Dan kemudian juga mungkin dari teman-teman yang environmentalis begitu, itu juga ada concern ke dampaknya ke lingkungan. Karena dengan demand CPO yang mungkin ya seharusnya akan naik gitu, karena kita ingin lebih banyak digunakan sebagai biodiesel, itu ada concern ke lahan yang dibutuhkan untuk menanam sawit dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah challenge di yang sering kita dengar itu soal compatibility antara dari engine atau mesin dari kendaraan dengan biodiesel sendiri. Karena ya terlepas dari pro kontranya, ada yang bilang tidak masalah, tetapi juga ada beberapa berita yang menyatakan bahwa penggunaan biodiesel sendiri ini itu dapat berdampak korosi kepada mesin gitu, karena kandungan di dalam biodiesel sendiri. Jadi challenge-nya tentunya ke depannya bila kita ingin menerapkan ke level yang lebih tinggi ya, jadi B30, 40 dan seterusnya, itu tentu perlu ada adjustment juga tuh terhadap compatibility dari mesinnya. Itu dari challenge-nya. Nah, kalau untuk peluangnya sendiri sebenarnya banyak juga. Yang pertama itu adalah mungkin ini ya, kita juga mendengar berita mengenai dilarangnya ekspor CPO dari Indonesia ke EU. Well, nggak langsung dilarang tapi dikurangi. Nah, ini menjadi peluang juga buat Indonesia, di mana kita bisa memanfaatkan CPO kita untuk domestik Indonesia sendiri dalam bentuk biodiesel. Yang pertama. Yang kedua itu tentunya kalau kita ingin memanfaatkan lebih baik biodiesel, yang akan terdorong itu sebetulnya dari sektor ini ya, industri kelapa sawit sendiri. Karena pekerja-pekerja di industri kelapa sawit di Indonesia itu kita tahu cukup besar, sehingga kalau kita memanfaatkan lebih baik biodiesel, tentunya ya mungkin kita bisa bilang ada multiplier effect-nya gitu di sektor industri sawit sendiri dan kedepannya. Dan yang ketiga ya ya sebagai peluang ini ya tentunya ya karena Indonesia sendiri memang ini sih penghasil CPO yang besar gitu. Jadi ya itu memang menjadi opportunity buat kita manfaatkan sebagai biodiesel. Tapi menurut lo kalau misalkan request DMO ke SDM itu menurut lo to the point nggak sih? Atau sebenarnya itu bukan ranah SDM? Soalnya di bayangan gue tuh kayak SDM itu nggak ngurusin perkebunan kan? Jadi kalau misalkan request Pertamina request ke SDM untuk CPO tuh kayaknya agak, ini gue pribadi agak kayak tidak tepat sasaran gitu permintaannya. Betul. Jadi untuk menentukan ya DMO untuk CPO saya setuju, seharusnya itu bukan di Kementerian SDM ya, tapi mungkin lebih tepatnya ke Kementerian Pertanian begitu. Yang pertanian kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup ya di situ. Betul. Oh iya, bisa antar dua kementerian gitu. Ya, betul. Perlu ada kerjasama antar kementerian betul. I see. Menarik banget. Nah, kemudian mungkin sesudah kita membahas nih bahan bakar yang berbasis minyak, kita juga tahu bahwa bahan bakar itu ada juga yang dari gas, batu bara dan sebagainya. Nah, kalau untuk gas sendiri, seperti yang saya baca di berita nih Mas Hanan, bahwa di sekitar 2 April itu dikeluarkan Permen ESDM nomor 8 tahun 2020, sehingga harga gas itu menjadi 6 USD per MMBTU. Mungkin betul. Mas Hanan bisa cerita sektor apa saja sih yang mendapatkan harga 6 USD per MMBTU ini? Baik, sebetulnya kalau misalkan dari kemarin terakhir update dari bulan April 2020 itu ada Permen SDM nomor 8 tahun 2020 yang menetapkan harga gas bumi untuk beberapa sektor industri
itu sekitar 6 USD per MMBTU. Itu ada 7 sektor. Yang pertama industri pupuk, lalu petrokimia, polikimia, industri baja, lalu industri kaca, industri sarung tangan, dan industri keramik. Itu ada 7 sektor. Sebetulnya kalau misalkan kita lihat, Kementerian SDM itu sudah beberapa kali ada peraturan menteri mengenai harga gas juga. Sebelumnya tahun 2016 itu amanat dari Perpres nomor 40 tahun 2016 mengenai gas. Tapi untuk penetapannya memang kalau yang tahun 2020 ini sudah menjadi komitmen untuk Kementerian SDM untuk mendukung industri gas dalam negeri, khususnya untuk industri penunjangnya seperti industri pupuk dan lain sebagainya. Itu ditetapkan sekitar 6 USD per MMBTU, dan itu tujuannya paling utama adalah untuk membangkitkan gairah industri pupuk dan lain sebagainya di Indonesia. Karena kita tahu kan untuk gas sendiri beberapa tahun belakangan memang seperti untuk kontrak gas dengan beberapa negara lain, eksportan kita juga sudah diputus juga kan, tentunya dengan Jepang itu kan kemarin. Nah, untuk mendukung industri di Indonesia, kita Kementerian SDM terutama itu membuat suatu peraturan yang untuk menaikkan komoditas harga gas digunakan untuk industri dalam negeri intinya. Menarik sih. Jadi menurut Mas Anand pribadi, ini kan kalau dari sudut pandang pemerintah kan, oh ini untuk industri mendorong industri supaya lebih bergeliat lagi. Ya, gitu kan. ya. Menurut Mas Anand peraturan ini dibutuhkan nggak, apalagi pas kondisi pandemi saat ini? Kalau sebetulnya kita lihat peluangnya ya, kalau lihat dari peluangnya, Indonesia sendiri kan sumber daya gas masih sangat besar kan ya. Ada beberapa di situ ada beberapa wilayah yang contohnya penghasil gas, contohnya yang sekarang itu yang dikembangkan di Masela. Itu nanti sekitar tahun 2027 kan akan berproduksi rencananya dan akan menunjang industri di Indonesia terutama. Jadi kalau dilihat dari segi sekarang kondisinya COVID-19 pandemi sekarang ini, kita juga perlu tahu mengenai keekonomian yang terjadi di sektor industri sekarang ini. Apakah industri sekarang ini sangat membutuhkan industri gas, industri penunjangnya maksudnya. Karena kan kalau kita tahu industri penunjangnya kan juga baru tahap pembangunan nih sekarang ini. Dan karena adanya pandemi, beberapa industri yang dibangun juga terkendala karena faktor pendanaan, faktor pekerjanya karena terbatasnya pekerja, jadi dibatasi oleh peraturan pemerintah karena pandemi ini. Jadi menurut saya sih dari pemerintah harus memikirkan realisasinya yang sekarang ini, apakah masih perlu untuk diberikan stimulus kebijakan lebih selain yang misalkan sudah ada yang kemarin harga gas 6 USD per MMBTU itu. I see. Ya. Dan kalau dari Mas sendiri, kira-kira dilihat peluang dan tantangan ke depan bagaimana ya Mas terkait dengan peraturan ini? Kalau tantangannya yang jelas, yang pertama itu mengenai harga gas dari harga gas komoditas internasional kan, kita juga tergantung harga gas komoditas internasional. Jadi dalam waktu-waktu kadang harga gas itu tinggi, kadang juga turun, seperti harga minyak dan harga minyaknya sekarang itu kan mengalami penurunan karena demand-nya turun akibat pandemi COVID-19. Selain itu untuk kebutuhan industri dalam negeri, sebetulnya industri gas ini kan masih membutuhkan demand yang sangat banyak juga, karena industri Indonesia kan masih cukup belum dikatakan kita industri maju, belum kan, karena kita masih tahap pengembangan. Jadi itu menjadi tantangan yang sangat penting untuk implementasi dari kebijakan yang ada sekarang gitu. Kalau peluangnya memang kita peluang masih banyak, karena beberapa wilayah seperti Masela, Natuna itu kan penghasil gas yang sangat besar. Itu peluang kita untuk menghasilkan gas sangat banyak juga. Menarik. Jadi memang dari segi potensi Indonesia sendiri masih banyak sebetulnya, tinggal memang untuk penggarapan dan pengembangannya ya Mas ya. Itu menarik karena kan Perpres nomor 40 tahun 2016 itu sudah mengamanatkan bahwa untuk sektor industri gas bumi itu menunjang sektor industri lainnya gitu. Jadi kalau industri lainnya berkembang, jadi
bisa juga meningkatkan perekonomian nasional seperti adanya lapangan pekerjaan dari timbulnya industri penunjang dan lain sebagainya. Itu kan menggerakkan ekonomi nasional juga. Tujuannya kan seperti itu kan tujuannya. Iya, betul. Tapi kan hambatannya sekarang mungkin tadi juga disinggung Haryanto, karena ada COVID-19 jadi pengembangan industri kan agak terhambat kan. Betul ya. Pembangunannya terhambat dan lain sebagainya itu. I see. Kemudian juga ini ada yang menarik juga. Jadi setelah keluarnya berita tentang harga gas ini di April itu sekitar Mei itu juga ada perubahan untuk UU Minerba. Nah itu sebetulnya perubahan utama sendiri dari UU Minerba ini apa deh? Nah kalau UU Minerba ini paling menarik, salah satu yang paling menarik ya. Jadi banyak banget pro kontra di sini, dan dari apa yang udah gua research ini, ya bisa dilihat juga di googling aja, itu sebenarnya banyak banget sih media yang mempublikasikan tentang perubahan ini. Jadi sebenarnya total tuh ada 15 poin perubahan, tapi gua akan mengangkat cuma beberapa aja yang menurut gua ini menarik. Yang pertama masalah divestasi saham. Jadi sekarang itu ada kewajiban dari perusahaan untuk divestasi saham sebesar 51%. Yang nantinya itu akan diberikan ke pemerintah pusat, Pemda, BUMN, BUMD, tapi secara bertahap. Nah kemudian juga yang menarik sini adalah fungsi perizinan. Nah ini yang cukup ramai nih. Fungsi perizinan ini dikembalikan kepada pusat. Jadi nanti untuk pengaturan masalah perizinan untuk pertambangan, jumlahnya berapa, nanti berapa banyak mineral batu bara yang dapat ditambang, itu semua diatur oleh pemerintah pusat. Jadi bukan ranah pemerintah daerah lagi. Selain itu yang cukup menarik adalah pertambahan luas area pertambangan. Nah, di peraturan sebelumnya itu diatur luasnya itu sebesar 25.000 hektar luasnya, dan kedalamannya juga sekitar segitu. 25 hektar secara luas dan kedalaman. Nah sekarang dinaikkan menjadi 100 hektar secara luasnya dan kedalaman juga 100 hektar. Artinya akan ada lahan-lahan yang akan dibuka lagi seperti itu. Itu juga menjadi isu. Yang ketiga ada lagi mengenai jaminan. Jadi melalui UU yang sekarang, para pemegang PKP 2B itu adalah perjanjian kerjasama pertambangan batu bara. Sorry, koreksi gue kalau salah ya, itu gue nggak familiar dengan istilah itu. Jadi intinya PKP 2B, itu PKP 2B. Nah itu mereka dijamin perpanjangan kontrak mereka. Nah artinya dengan adanya dua peraturan ini, jadi perluasan lahan sama ada jaminan perpanjangan kontrak kerjasama itu menjadi polemik baru nih. Jadi sebenarnya si undang-undang ini tujuannya apa sih gitu. Nah selain itu kan mengundang polemik banget. Sebenarnya juga ada poin bagus juga di dalam sini. Yang pertama ya tadi seperti divestasi itu. Yang kedua tuh persentase si persentase pemberian untuk pemerintah daerah itu ditingkatkan. Nah jadi bagi hasil untuk Pemda di peraturan sebelumnya itu sebesar 1%, sekarang menjadi 1,5%. Mungkin 0,5 tuh buat beberapa 0,5% tuh besar atau kecil ya, tergantung kan. Misalkan kalau 0,5 kali 1000 ya kecil, cuma 50 perak. Tapi kalau 0,5 kali 1 T ya gede banget. Jadi untuk pemasukan daerah kan. Jadi perlu dilihat itu sebenarnya daerah itu sebenarnya mendapatkan berapa persen sih totalnya gitu. Jadi untuk bagi yang merasa wah cuma naik 0,5 nih, tapi ya 0,5% dari angka berapa dulu, seperti itu sih. Gitu tentang UU Minerba sih yang gua kumpulin. Partisipasi daerah itu sebenarnya ada istilahnya ya, yang namanya participating interest ya, PI kalau nggak salah itu. Ya, kalau misalkan kita lihat Pak, sepanjang adanya Undang-Undang Minerba ini, dari rangkaiannya, dari timeline dari RUU hingga Undang-Undang Minerba diketok itu, persepsi publik bagaimana tuh penerimaannya? Persepsi publik ini pro kontra ya, yang pasti pro kontra. Tergantung kita berdiri di sebelah mana. Kalau misalkan jadi kalau yang gua research itu ada 3 posisi sih yang gue lihat. Pertama dari sudut pandang konteksnya ini lebih ke arah pengusaha batubara ya, jadi APBI. Nah mereka berpendapat kalau UU Minerba ini penting sebagai kunci dari kepastian hukum dan investasi di masa depan gitu. Dan juga untuk dari sudut pandang lingkungan yang seperti tadi gue bilang, misalkan kayak dari 25 hektar menjadi 100 hektar, berarti kan
ada potensi pembukaan lahan baru yang jika itu tidak ditangani dengan benar, apakah itu tidak melalui proses AMDAL yang tepat gitu, itu kita membuka potensi kerusakan lingkungan yang baru gitu. Dan yang penting bisa kita lihat misalkan kalau kita ke daerah Kalimantan atau pertambangan waktu itu yang Newmont itu ada merkuri, itu kan menunjukkan bahwa masih ada pelaku pengusahaan yang tidak melaksanakan AMDAL dengan tepat gitu. Nah, itu sebenarnya harus jadi kunci pemerintah untuk komitmennya di mana gitu. Jadi kalau misalkan pemerintah itu komit dengan peraturan ini, habis itu juga ada monitoring yang benar gitu, dan tindakannya tegas tanpa pandang bulu, ya berarti undang-undang ini memang tepat sasaran gitu. Jadi sudut pandang lainnya itu mengenai otonomi daerah. Nah ini menarik. Gue pribadi ngeliatnya gini, kalau penarikan izin dari daerah ke pusat berarti ada sesuatu hal di daerah ini yang bersifat menghambat gitu. Nah, gue melihatnya ada bagusnya dan enggaknya. Ketika bersifat pusat berarti kan semua centralized, satu sistem, menggunakan satu sistem, jadi pemerintah pusat bisa kontrol, pemerintah daerah juga bisa melakukan fungsi kontrol sama. Gitu. Bedanya si pengambilan keputusannya berada di pusat gitu. Nah, kalau misalkan dibilang itu mematikan daerah, sebenarnya enggak juga ya, karena itu akan tergantung dari produk turunannya. Nah, nanti yang sejauh yang gue baca, ada bagian-bagian tertentu yang akan didelegasikan ke daerah. Jadi nggak 100% semua itu akan ditarik ke pusat gitu. Jadi pemerintah daerah cuma melakukan fungsi monitoring itu nggak juga. Jadi nanti ada seperti contohnya kayak izin pertambangan rakyat gitu. Nah, itu izinnya itu akan diberikan oleh pemerintah daerah, jadi bukan pusat gitu. Pusat memberikan delegasi kekuasaannya kayak pemerintah daerah, nih tolong nih untuk izin pertambangan rakyat tolong dicek kalau misalkan sesuai dengan standar daerahmu, sesuai dengan AMDAL-nya juga, ya bisa dikasih izin seperti itu sih. Gitu. Tapi ada juga persepsi yang merasa kalau undang-undang ini terburu-buru. Nah, konteks terburu-buru ini yang harus digarisbawahi sih. Jadi kalau menurutku agak sedikit berbeda ya. Jadi gini, aku melakukan riset, jadi ternyata draft pertama kali itu di tahun 2016. Jadi bukan di 2019 atau 2020 gitu. Jadi pertama kali draft itu di 2016. Lalu di tahun 2018 itu kan diberikan ke Pak Jokowi. Jadi di tahun 2018 Pak Jokowi menerima. Habis itu di tahun 2018 juga Pak Jokowi menunjuk 5 kementerian. Nanti bisa dicek di media di googling gitu. Harusnya ada sih beritanya. Diberikan ke 5 kementerian untuk melakukan pencatatan DIM, daftar inventarisasi masalah menggunakan 5 kementerian itu. Nah, lalu surut nih. Kemungkinan besar sih karena penentuan DIM ini emang agak sulit sih. Kan melibatkan antar kementerian, dengan diskusi juga dengan DPR, apakah ini memang benar-benar masalah atau memang ini sebenarnya tidak perlu melakukan revisi undang-undang untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, baru mulai menghangat itu di akhir tahun 2019. DPR tiba-tiba mempercepat proses itu dengan tujuan yang gue lihat sih lebih untuk ini ya, di situ ada beberapa pemegang kontrak perusahaan batubara yang besar-besar yang kontraknya akan habis di tahun 2020 dan selanjutnya gitu. Jadi dengan tidak adanya kepastian itu, maka kalau misalkan aku yang punya perusahaan itu jadi ragu-ragu nih, mending perpanjang atau enggak nih. Kalau misalkan perpanjang ternyata jadi kepastian hukumnya malah merugikan, ya itu secara investasi tidak menarik gitu. Jadi kayak aku melakukan blunder gitu. Dan tapi kalau misalkan Indonesia juga butuh pemasukan kan, karena mereka butuh adanya perusahaan asing, bukan perusahaan asing, ada perusahaan untuk mampu mengelola dan mengolah sumber daya alam tersedia gitu. Nah, barulah itu mulai beranjak di Februari. Nah, Februari itu sudah ada kesepakatan, Februari 2020 kesepakatan DIM antara SDM dan DPR. Nah, itu kepotong karena pandemi sekitar di bulan April. Nah, setelah itu baru mulai lagi menghangat lagi, tidak lama kemudian menghangat lagi dan akhirnya diketok sekitar bulan Juni 2020. Jadi itu yang menjadi kunci alur di mana pengesahan UU Minerba. Jadi sebenarnya kalau dikatakan terburu-buru itu sih enggak sih. Tapi masalah timing yang sebenarnya harus digarisbawahi. Kenapa harus di 2020 pada saat pandemi dan terkesan itu untuk mengakomodir perusahaan-perusahaan besar yang kontraknya mau habis gitu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi polemik di sana gitu. Gitu sih.
Oke, kalau misalkan kita lihat nih, secara Dewa tadi mengatakan bahwa ada timeline yang sampai disahkan bulan Juni ya tahun 2020 ya. Benar. Nah itu harapannya atau mungkin yang kita tunggu di tahun depan atau tahun-tahun mendatang itu seperti apa yang dari hasil undang-undang minerba yang ada di saat ini? Oh, kalau yang gue tahu sih, undang-undang itu kan payung hukum besarnya. Ya. Kita punya payung hukum besarnya. Jadi yang kita tunggu sebenarnya peraturan teknisnya. Jadi terakhir gue baca ini kemarin kayaknya. Jadi ada 3 peraturan teknis itu kayak peraturan pemerintah yang mengatur pertama tentang kegiatan usaha pertambangannya. Habis itu masalah perizinan wilayah pertambangan sama reklamasi. Itu tiga peraturan turunan yang sebenarnya paling ditunggu. Jadi nanti di situ akan mengatur si mekanisme divestasi sahamnya, masalah luas areanya, masalah renegosiasi area untuk perpanjangan. Jadi walaupun ada jaminan bahwa di si perusahaan yang pemegang konsesi batu bara ini akan diperpanjang, tapi di situ ada renegosiasi. Jadi menurutku sih nggak akan semulus kayak ini kontrakku mau habis, aku mau perpanjang langsung gitu, enggak. Jadi nanti proses renegosiasi ini akan menjadi kunci nih. Apakah benar pemerintah akan benar-benar menjaga si sumber daya alam ini dengan utuh atau memang hanya untuk menguntungkan beberapa pihak. Tapi posisi Indonesia sini harus lebih kuat sih. Seperti itu. Nah, setelah itu ada perpres. Jadi selain 3 peraturan pemerintah ada 1 perpres. Nah, tadi yang perpres yang ini tuh akan mengatur tentang delegasi kebijakan. Jadi misalkan yang tadi aku ceritakan mengenai izin pertambangan rakyat gitu. Itu kan nantinya akan di bawah pemerintah daerah. Nah, nanti itu kepastian hukumnya akan berada di perpres ini. Jadi nanti presiden akan meminta si kementerian untuk mendelegasikan beberapa kewajiban SDM untuk diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, dari berita yang gue dapat kemarin itu Pak Ridwan bilangnya tinggal 1 peraturan lagi yang belum ditandatangani. Itu kita nggak tahu, gue nggak tahu pribadi nggak tahu yang mana. Tapi yang pasti kalau dari statementnya Pak Ridwan artinya kebijakan ini akan muncul dalam waktu dekat. Nah, nantinya kita bisa lihat nih apakah si kebijakan ini, keempat kebijakan ini pengaruhnya terhadap investasi sektor minerba di masa mendatang akan seperti apa, dan bagaimana ini akan membuat kita bounce back dari kondisi pas pandemi itu gitu sih. Oke, menarik nih kalau misalkan kita lihat dari berkaca dari tadi yang disampaikan Dewa kan mengenai UU Minerba. Nah, sekarang kita beralih terkait isu yang sedang hangat sekarang ini mengenai kendaraan listrik dan industri baterai holding di Indonesia kan. Ini kan kita tahu bahwa Indonesia merupakan salah satu produsen nikel yang terbesar ya. Nikel itu merupakan salah satu bahan baku yang dijadikan untuk baterai. Nah, kita akan membicarakan dengan Haryanto ini bagaimana untuk pengembangan kendaraan listrik di Indonesia saat ini. Ya, pertanyaan bagus Mas. Jadi untuk kendaraan listrik sendiri itu overall bisa saya bilang progresnya cukup baik. Yaitu dimana di tahun lalu sendiri seperti yang diketahui dikeluarkan peraturan presiden nomor 55 tahun 2019 itu tentang percepatan tentang pemanfaatan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, tapi yang perlu kita soroti adalah bahwa untuk mengembangkan kendaraan listrik sendiri itu nggak cuma butuh peraturan aja Mas, tapi banyak aspek lainnya seperti harga dari kendaraan listriknya sendiri. Kemudian yang kedua itu investasi karena untuk mengembangkan kendaraan listrik sendiri itu tentu biayanya tidak murah dan itu butuh biaya yang besar. Nah, kalau untuk kendaraan listrik sendiri kalau dibilang prosesnya seperti apa, progresnya di Indonesia sendiri sudah ada Mas. Jadi beberapa bulan yang lalu gitu saya membaca berita bahwa sudah ada nih perusahaan asal dari Korea Selatan itu yang sudah menjual mobil listrik di Indonesia di harga sekitar 600 juta gitu. Nah, itu menjadi suatu concern juga tuh bahwa untuk kendaraan listrik sendiri kalau misalnya sudah dipasarkan itu harganya apakah cocok untuk marketnya Indonesia. Karena untuk Indonesia sendiri segmennya mayoritas masih membeli mobil di bawah harga yang 600 ya. Jadi ya mungkin di sekitar 300 atau di bawah gitu. Itu yang pertama. Jadi ketika kita rilis itu juga apakah bisa dijangkau oleh masyarakat. Tapi kalau dibilang progresnya itu sudah ada. Jadi sudah ada mobil listriknya. Nah, kemudian yang kedua itu infrastrukturnya sih. Jadi mungkin kita di sini ataupun mendengarkan
mungkin pernah bertanya-tanya nih kalau misalnya kita punya mobil listrik tuh ngecasnya di mana gitu ya. Karena berbeda sekali tentunya dengan SPBU yang kita ya cukup mudah temui di mana-mana gitu. Kalau di kota besar, kalau di kota yang lebih kecil kan itu juga cukup jarang gitu Mas. Jadi apalagi kalau kita ke kendaraan listrik gitu. Yang di kota yang besar aja kita juga masih jarang melihat itu. Jadi ya itu sih. Kalau untuk progresnya sendiri sudah ada sih perkembangan, tapi masih banyak yang perlu dikaji lagi dan diperhatikan. Gitu. Oke. Nah, kalau ngomong soal kendaraan listrik nih, kita juga tahu kan kalau misalnya kendaraan listrik itu tidak bisa jalan tanpa adanya baterai kan. Betul Mas ya. Nah, Indonesia ini kan sekarang bisa dibilang kita lagi memanfaatkan isu dan apa ya? Kalau dibilang yang seperti Menteri BUMN katakan kan, bahwa Indonesia harus menjadi rajanya kendaraan listrik dan satu lagi nih namanya baterai kan. Iya Baterai. betul. Nah, kemarin ada isu yang namanya Indonesia Battery Holding, nah itu bagaimana? Ya. Mengenai isu tersebut. Jadi kalau untuk Indonesia Battery Holding sendiri ini itu dibentuk dalam bentuk gabungan ya dari beberapa BUMN di mana di dalamnya ada Main ID atau sebelumnya kita mungkin taunya PT Inalum, kemudian ada Pertamina, PLN dan juga berita yang terbaru saya baca ya Antam juga di dalamnya begitu. Di mana masing-masing keempat perusahaan ini akan memegang ya 25% dari saham dari Indonesia Battery Holding ini. Nah, IBH ini sendiri itu karena terdiri dari BUMN dari berbagai sektor ya, ada ya kelistrikan, Pertamina gitu dan pertambangan itu partnya akan berbeda tuh. Kalau untuk Antam dan ya Inalum ini atau Main ID itu mereka akan lebih bermain di sektor ini ya, sektor supply-nya ini gitu. Di hulunya berarti. Jadi mensuplai nikelnya ini untuk yang nanti akan diproses menjadi baterai. Maka mungkin beberapa bulan terakhir kalau kita melihat di pasar saham itu juga harga-harga dari saham seperti kayak Antam itu juga meningkat gitu. Itu karena dipengaruhi sentimen dari ini juga Battery Holding ini. Kemudian untuk Pertamina dan PLN itu nanti akan lebih berperan di sektor hilirnya sendiri. Jadi bagaimana ngedeliver baterai ini sendiri itu ke penggunanya nanti, bisa ke perusahaan yang memanufaktur kendaraan listriknya sendiri misalnya. Dan juga sebetulnya saya baca juga di berita bahwa baterai ini nantinya tidak hanya untuk kendaraan listrik, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mengembangkan baterai yang akan bisa dipakai di solar panel sih, untuk PLTS gitu. Jadi nggak terbatas juga hanya untuk kendaraan listrik. Gitu. Jadi IBH ini beda sama konsorsium asing yang itu ya, yang dikumpulin itu ya. Seingat gua tuh Gimana? Di Indonesia itu Pak Luhut pernah Pak Luhut sih. Gua pernah baca berita gitu. Jadi ada konsorsium. Jadi isinya itu ada Tesla, Hyundai, Samsung, terus ada perusahaan Cina yang mencoba membuat suatu pabrik nikel atau pengolahan nikel atau pabrik baterai, gue sebenarnya nggak tahu sih. Nah itu, jadi sebenarnya itu menarik sih kalau misalkan apakah nanti IBH ini akan bersama mereka atau enggak. Apakah mereka akan punya dua core yang berbeda gitu. Nah speaking of Tesla, ini juga menarik nih. Kayak kemarin itu Pak Jokowi kan waktu itu, ini sempat viral sih. Jadi Pak Jokowi itu telekonferensi dengan ini kan si Elon Musk mengenai apa sih landasan roket SpaceX ya, landasan roket dibangun di Indonesia. Ini sebenarnya buat gue kayak apa ini jangan-jangan salah satu upaya supaya kenapa nggak Tesla nanti pertama dari SpaceX, terus nanti ini Indonesia bagus ya, kita punya nikel loh, kita punya IBH loh, mau nggak lu bikin pabrik mobil Tesla di Indonesia gitu. Gue sih ada melihat feeling ke arah sana ya. Jadi kayak IBH ini adalah si part utama buat nanti nih loh, kalau misalkan ada perusahaan asing yang kendaraan listrik, kan kendaraan nggak cuma Tesla, Hyundai juga produksi, Toyota juga lagi ongoing produksi gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan kita punya industri baterai sendiri, itu akan akan secara nggak langsung mengundang si perusahaan-perusahaan otomotif yang dari luar seperti Tesla, Hyundai itu datang bikin pabrik sendiri, dan akhirnya gue sih berharap ada kerjasama sih antara Indonesia dan kita. Akhirnya kita punya mobil listrik kita sendiri gitu, yang bisa kita jual keluar gitu, seperti kayak misalkan kalau di Malaysia punya Proton. Betul. Itu menarik banget sih sebenarnya. Tapi menurut Luhut kalau misalkan kayak gitu, pentingnya Indonesia membangun IBH itu apa sih? Kenapa nggak
Indonesia cuma ya udah baterai kita kan punya perusahaan seperti ABC ya ABC aja yang bangun gitu. Iya. Atau nanti yang supply nikelnya nanti dari Antam gitu. Kenapa harus dibuat holding gitu? Penting itu apa? Iya. Itu good question banget. Jadi penting banget. Kenapa? Karena ada beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah untuk sebetulnya menjaring investasi menurut saya. Karena ketika kita ingin membangun kendaraan listrik ini kan investasinya tidak murah gitu. Tidak sedikit, akan banyak. Jadi investor dari luar itu juga akan melihat nih kesiapan dari Indonesia sendiri dari segi kebijakannya juga, kemudian dari iklim investasi bagaimana, dan juga apabila mereka menginvest dan pabrik gitu misalnya untuk membuat baterai itu, apakah akan ada nih ketersediaan bahan dasarnya sendiri seperti nikel tadi kata Mas Hanan. Karena kalau misalnya dari asing misalnya langsung invest tapi sebetulnya Indonesia belum ready, itu kan ya tentunya enggak ya, cenderung tidak gitu. Nah maka dari itu kita perlu membentuk IBH ini, karena IBH ini in a way kita juga memberikan ya semacam inilah kepastian lah gitu buat investor bahwa nanti kedepannya kita akan nanti bisa mengolah dan mensuplai nikel untuk bahan dasar baterai ini. Dan kemudian kalau dari investasi sendiri sebetulnya ada good news juga. Jadi saya baca bahwa belum lama ini Antam juga itu sudah tanda tangan sih kesepakatan dengan CATL dari China. Dimana kita nge-propose bahwa setidaknya 60% nikel yang dihasilkan itu diproduksi jadi baterai di Indonesia gitu, dan dari mereka sih responnya positif gitu. Nah itu sebetulnya berlanjut ke benefit kedua sih gitu. Ini efek yang berlanjut. Jadi yang pertama investasi, yang kedua itu ya sebetulnya mengoptimalkan pemanfaatan nikel sendiri sih. Karena dari pemerintah sendiri kan goalnya sekarang kita lagi hilirisasi gitu ya, produk-produk sektor mineral. Jadi penting banget ada IBH ini supaya nikel kita itu tidak juga langsung kita ekspor secara mentah. Dimana kita ingin ada added value, nikelnya kita ya produksi dulu jadi baterai dan ya baru kita ekspor kalau misalnya memang nanti ada gitu. Nah kemudian yang ketiga itu ya ini berkaitan juga, yaitu memang sih saya baca berita bahwa Indonesia goalnya sih pengen jadi eksportir juga ya untuk baterai EV sendiri gitu. Pastinya gitu, selain kita gunakan untuk domestik, ingin kita ekspor juga. Dan yang terakhir lagi-lagi yang sering adalah ya multiplier effect sih. Jadi bagaimanapun kan satu sektor itu tidak berdiri sendiri, tetapi kan akan berkaitan dengan sektor lainnya. Jadi kalau misalnya kita sudah mengembangkan IBH ini, kemudian sudah berinvestasi dan sebagainya, pastinya ya akan memajukan perekonomian lah. Akan ada lapangan kerja, kemudian masyarakat setempat juga ini pastinya akan terbantu gitu. Jadi penting banget sih dengan ada IBH ini. Dan kenapa misalnya tadi nggak kayak pabrik ini ya tadi ya tentunya ini ya karena kalau IBH sendiri kan yang kita lihat yang tergabung ini BUMN yang memang sudah sangat ya profesional dan kompeten di bidangnya gitu. Jadi pentingnya itu sih holding itu. Jadi kita tahu ada yang supply dari Antam gitu, kemudian eksekutor ya ada Pertamina dan PLN gitu. So jadi ya lebih convenient lah gitu karena sudah tergabung di dalam satu holding. Menarik sih. Komposisi sahamnya kalau nggak salah juga adil ya, jadi 25% ya. Betul Mas, berita terbaru yang saya baca gitu sih, jadi 25-25 gitu. Oke, ini menarik sih. Iya, jadi ada yang di upstream, midstream sama downstream gitu. Menarik. Dan kayak kata dia ya nggak menutup kemungkinan sih seandainya Tesla masuk gitu. Karena awalnya itu kan kita mengincarnya ini ya CATL itu dari China, kemudian sama LG Chem ya dari Korea. Nah, iya. Saya baca berita juga belum lama ini ya ada berita yang memberitakan bahwa ini sih Toyota dari Jepang juga interest gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan sih. Soalnya kalau dari sisi investor kayaknya kalau nggak masuk sayang gitu. Iya betul. Prospek kedepannya masih sangat bagus sekali gitu. Ya. Benar. Gue jadi ingat sama aqua statement Elon Musk sih tentang nikel. Ini sebenarnya nggak tahu dia bercanda atau enggak, tapi kayaknya dia bilang waktu itu kayak di Amerika dan nikel is sucks, terus di Indonesia is brilliant kayak. Oke, menarik, statementnya menarik. Dari kalau misalkan kalau Elon Musk ngomong di Twitter tuh menarik banget. Jadi kayak
Apakah ini tanda-tanda Tesla akan berinvestasi di Indonesia? Ya, it's a good sign, but in the end ya butuh pendekatan dari pemerintah. Kalau misalkan, oke, kita harus dekati Tesla, kalau mereka berkomitmen, yuk go gitu. Jadi kalau dari sini bisa gue lihat kalau misalkan IBH itu sebenarnya menarik ya. Dari untuk masa depannya, kenapa IBH itu penting, jadi dari pertama dari investasi, terus adding value untuk nikel sendiri yang nantinya jika ini proses hilirisasi persiapan tahap industrinya ini berjalan dengan lancar dan sukses, maka diharapkan kita bisa jadi eksportir kan. Betul. Jadi salah satu mimpi kita gitu. Jadi kita nggak cuma nerima teknologi, akhirnya kita bisa lah ngejual barang kita dan bisa bersaing di luar negeri. Dan jika itu berhasil juga itu akan mengenerate multiplier effect, jadi semakin banyak lapangan pekerjaan baru, nggak cuma mengenai industri baterai juga. Nanti misalkan kalau Toyota atau Tesla atau nanti Hyundai masuk ke Indonesia, berarti mereka akan butuh pekerjaan dari kita. Jadi di situ ada bukannya lapangan kerja baru, transfer of teknologi juga terjadi. Dan Betul. Dan ini sih sebetulnya dengan ada IBH ini tuh menurut saya ini ya cukup tanda kutip memaksa pemerintah ini sih sebetulnya mengadopsi circular economy. Jadi kalau saya baca itu sebetulnya yang sering bukan sering sih, yang mungkin jarang disorot itu sebenarnya selain nikel tuh lithium deh. Jadi, nah tapi Indonesia sendiri itu nggak banyak. Saya nggak yakin untuk bilang nggak ada, tapi setahu saya nggak ada gitu untuk resource yang gede untuk lithium, dan untuk baterai itu butuh lithium juga. Nah makanya dari pemerintah sendiri lagi gencar juga nih mencoba membangun sistem untuk circular economy. Jadi dari baterai-baterai yang udah ada, bagaimana kita recycle dan kita recover lagi lithiumnya gitu. Gitu. Karena kita nggak ada source lithium gitu. Kalau nikel sih banyak gitu. Nah tapi yang masuk berita biasanya kan nikelnya nih, lithiumnya jarang gitu. Dan sebenarnya itu jadi itu sih menurut saya tanda kutip ya memaksa gitu supaya government tuh gimana nih circular economy, terus kita coba recycle baterai-baterai ada gitu sih. I see. Tapi paling pentingnya sih yang aku tangkap ya dari isu-isu yang ada di baterai kendaraan listrik ini. Jadi ini sebenarnya mengarahnya ke transisi energi yang lebih baik kan, energi baru terbarukan kan, yang dari sebelumnya kita menggunakan hampir mungkin 3/4-nya yang menggunakan energi fosil ya Indonesia. Nah sekarang kita dipaksa untuk beralih ke kendaraan berbasis listrik yang itu kan ramah lingkungan juga kan, kalau dihitung. Menarik sih. Menarik Pak. Jadi pantengin terus tentang IBH teman-teman, karena itu menarik banget buat lo. Dan itu masa depan Indonesia ada di situ. Nah, jadi gua yang terakhir nih, save the best for the last. Iya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau kita ngomongin 2020 di Indonesia tapi kita nggak ngomong Omnibus Law gitu. Itu topik yang sangat menarik banget. Jadi di Omnibus Law itu sebuah payung hukum besar yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana satu produk itu merevisi beberapa pasal di undang-undang, termasuk di undang-undang di sektor energi juga Mas ya. Iya betul ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke apa sih yang diubah, jadi Mas Ana bisa nggak kasih tahu kita Omnibus Law itu sebenarnya apa? Lalu kenapa Omnibus Law ini dibutuhkan, terutama untuk sektor energi? Gimana Mas? Ya. Kalau misalkan kita lihat kemarin kan, isunya kan ramai banget nih. Tahun 2020 dari segi legislasi lah misalnya, itu ada yang pertama tadi Undang-Undang Minerba sudah diceritakan oleh Dewa, yang kedua terakhir ini mengenai Omnibus Law kan. Orang-orang taunya Omnibus Law ini kan undang-undang sapu jagat. Jadi semua undang-undang yang ada di Indonesia itu kalau nggak salah ada lebih dari 90 undang-undang ya di situ. Itu terdiri dari kalau nggak salah ada 11 klaster, bisa dikoreksi kalau salah ya. Ada 11 klaster itu yang termasuknya di dalamnya ada energi, undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ini sifatnya bisa mengamandemen, merevisi ataupun merubah dari beberapa pasal yang ada di undang-undang yang jumlahnya lebih dari 90 tadi. Jadi kalau kita lihat ini memang undang-undang yang super. Jadi tujuannya pertama itu yang jelas meningkatkan investasi. Investasi Indonesia kan masih dibilang sangat rendah nih. Nah, apalagi dengan adanya pandemi kita investor yang ada di Indonesia itu beberapa investor sempat meninggalkan Indonesia karena kan memperhitungkan nilai keekonomian juga dan produksinya juga turun kan. Jadi dari Presiden Jokowi waktu dilantik periode kedua kalau nggak salah tahun 2019 itu bulan Oktober, beliau mengatakan bahwa akan
membuat satu undang-undang yang di situ bisa mensupervisi undang-undang di bawahnya, undang-undang lainnya. Dan di Amerika pun sudah ada undang-undang Omnibus Law ini di beberapa negara maju. Indonesia juga mengadopsi undang-undang Omnibus Law-nya di Amerika dimasukkan ke Indonesia. Jadi singkat ceritanya memang pada awalnya Menteri BPN yang dulu mengusulkan Pak Sofyan Djalil kalau nggak salah, saya dengar dari wawancara di televisi itu mengatakan bahwa akan ada undang-undang yang di situ membuat investasi bisa masuk ke Indonesia, lalu untuk menyederhanakan perizinan dan membuka lapangan kerja intinya. Terakhirnya membuka lapangan pekerjaan. Kalau di masyarakat kan terjadi pro kontra. Itu kan ada yang dibilang bahwa undang-undang Omnibus Law itu tidak ramah kepada pekerja. Itu yang menjadi sempat trending di masyarakat dan sempat ada penolakan hingga akhirnya demonstrasi besar-besaran kan penolakan itu. Intinya seperti itu. Jadi Omnibus Law ini undang-undang yang menjadi sapu jagat undang-undang yang lainnya. Nah, kalau di sektor energi sendiri ada yang bisa di-highlight nggak? Kalau sektor energi nih menarik nih kan, saya kutip dari artikel juga di CNBC itu ada beberapa yang kita bisa lihat perubahannya. Tapi perubahannya itu tidak perubahan mayor karena kan untuk undang-undang migas masih menggunakan undang-undang migas yang lama, tidak ada perubahan mayor di situ kan. Jadi ada beberapa perubahan, misalnya di Undang-Undang Ketenagalistrikan di Omnibus Law mengatakan bahwa untuk perencanaan umum ketenagalistrikan nasional sekarang diambil alih oleh Presiden. Sebelumnya kan masih di tingkat kementerian. Jadi yang menetapkan adalah Menteri SDM dalam hal ini, tapi di situ pengusulannya dari BUMN kan, di situ kan ada PLN, lalu turun lagi nanti ada RUPTL dan lain sebagainya itu. Nah, yang sekarang ini diambil alih langsung oleh Presiden. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang perubahan signifikan itu mengenai pemanfaatan langsung panas bumi kan, yang kemarin itu dibahas juga. Itu sempat mungkin Dewa juga bisa menambahkan karena kan ini backgroundnya Dewa kebetulan ada panas bumi juga. Di situ yang awalnya izin daerah sekarang kan ditarik menjadi izin pusat ya gitu ya, yang undang-undang panas bumi. Sebetulnya kan kalau dari pemerintah, kalau mungkin jagoan energi tahu, tujuannya adalah menyederhanakan perizinan yang selama ini dianggap ruwet dan dianggap itu memperhambat investasi. Gitu. Intinya seperti itu sih. Kalau undang-undang yang lainnya masih menggunakan undang-undang yang sudah ada, undang-undang migas itu masih undang-undang migas. Lalu undang-undang ketenaga nukliran juga undang-undang ketenaga nukliran. Lalu untuk minerba juga karena kebetulan undang-undang minerba baru bulan Juni disahkan juga perubahannya tidak terlalu signifikan gitu. Mungkin yang menjadi PR sekarang adalah peraturan turunan dari undang-undang Omnibus Law itu bentuknya seperti apa. Nah itu tadi juga sudah dijelaskan oleh Dewa kalau sekarang itu ada perencanaan turunannya, rencana turunan dari peraturan-peraturan yang ada dari Omnibus Law hingga undang-undang minerba dan lain sebagainya itu. I see. So, jadi balik lagi ke Omnibus Law ya. Tadi seperti intermezzo sedikit. Gue pribadi melihat Omnibus Law itu kayak musim hujan ya. Iya, musim hujan. Musim hujan baru datang. Ada yang menganggap itu berkah karena akhirnya sawah-sawah sudah mulai tidak keringan lagi. Tapi di Jakarta ada yang berpikiran, wah ini banjir akan datang. Nah, jadi peran pemerintah ini akan sangat menjadi kunci di sini. Jadi pemerintah apabila benar-benar berkomitmen dalam menjalankan peraturan itu, apabila tujuan awalnya adalah untuk mengurangi keruwetan kalau menurut Mas Anan, agar investasinya lebih pasti, jadi investor akan datang, kita akan menunggu itu pastinya, dan nanti akan tercermin di 2021 ya. Betul. Apakah nantinya Omnibus Law ini akan menjadi jawaban pasca pandemi? Ya kita nggak tahu. Karena yang ya, seperti yang kita tahu bahwa pandemi itu memiliki efek domino. Awalnya dari krisis kesehatan berkembang menjadi krisis ekonomi. Dan sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi sebenarnya masih ada ya topik-topik yang sektor energi yang belum kita sentuh. Iya. Betul. Ada banyak banget nih. Ada yang bisa bantu nggak?
Jadi terkait PLTS itu juga menarik. Ya. PLTS terapung itu PLTS. dulu kita bahas, terus rencana subholding Pertamina, terus itu juga. dampak harga minyak negatif ya, Ya. apalagi karena demand yang menurun ini seperti yang Mas Ananta cerita juga. Banyak sih yang belum kita sempat singgung. Oh, atau enggak yang PLTSA yang bersama KPK. Nah, ini seru juga nih, pembangkit listrik tenaga sampah yang sedang dipantau oleh KPK. Iya. Kemana ada laporannya? Kalau nggak salah ada dugaan korupsi dari pembangunan PLTSA. Jadi kita belum ada informasi tentang itu, jadi jangan berspekulasi dulu. Iya. So, sebenarnya berita itu sudah kita rangkum nih, teman-teman. Jadi, para jagoan energi di sini, peneliti BYC sudah membuat sebuah rangkuman tentang kejadian milestone sektor energi di Indonesia sepanjang tahun 2020 kemarin yang nantinya akan kita publikasikan dalam bentuk kaleidoskop. Betul. Jadi, tunggu aja kapan kita akan rilis itu melalui sosial media kita. Jadi jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram, Facebook ataupun LinkedIn seperti itu. Dan jangan lupa juga kan kita tadi saya Haryanto sama Dewa tadi menyebutkan beberapa data juga ya data itu kita mention juga sebenarnya ada kita punya satu platform website namanya BYC Data Center. Nah, di sana teman-teman jagoan energi bisa mengakses secara gratis di sana, bisa untuk jadikan rujukan penelitian dan lain sebagainya. Dan juga ada siaran podcast ya Pak kita ya. Oh pasti. Di Spotify ya. Pasti. Podcast kita nggak cuma di Spotify, kita juga ada di Apple Music dan YouTube. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, follow, nyalakan loncengnya. Iya. Nggak sih kita. Nanti nggak sampai itu lah kita. Bagi yang ingin mendengarkan dan bagi yang tertarik dengan sektor energi bisa mendengarkan podcast kita gitu seperti itu. Yes. So mungkin sekian dulu podcast kali ini teman-teman. Betul ya. Podcast Jadi terakhir tahun ini. podcast terakhir tahun ini dan BYC mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru. So ya kita cukupkan sampai sini. So sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. See you when I see you. Bye. Bye. Bye, jagoan Thank you. energi. Stay safe.